selamat datang di segmen baru dari Eten Studio, yaitu Bincang Eten. Nah, Bincang Eten itu adalah podcast visual ya, yang berisi tentang obrolan-obrolan santai seputar ya latar belakang berbagai macam orang, berbeda-beda. Nah, kali ini gue kedatangan teman-teman gue nih. Ya, ada 3 orang nih, salah satu pengisi segmen juga di Eten Studio, yaitu segmen Football Podcast ya. Betul. Nah, sekarang gue mau nanya nih ke kalian bertiga, kok bisa sih kepikiran bikin Eten Studio? Awalnya kayak gimana sih? Awalnya Eten Studio sebenarnya bukan pengen bikin pure Eten Studio. Kalau gue bertiga tuh ngobrol-ngobrol, waktu kayak bareng sama anak-anak Eten yang lain juga lagi nongkrong di tempat kopi di Jakarta. Itu ngobrol-ngobrol, terus gue bertiga lagi ngobrolin bola. Oh gitu. Lagi ngobrolin bola, ini nih dulu. Terus saya rasa nyeletuk. Buatin YouTube kali ngobrol-ngobrol tentang bola. Seru kayaknya. Terus guanya, wah menarik nih. Terus Bar juga oke. Boleh ngobrol-ngobrol tentang, tapi teknisnya belum dibahas. Oh gitu. Akhirnya sempat bingung dicari nama hampir seminggu ya. Hampir seminggu ya. Hampir seminggu bingung nggak buat channel karena bingung di nama. Nah, akhirnya sempat kepikiran ngobrol sama anak kita juga. Daripada cuman kita bertiga nih dan cuman satu bahasan podcast tentang bola doang, kenapa nggak semuanya ikut terlibat satu anak Eten biar kalau misalkan kan buat apa kehidupan sekarang cuman ya nongkrong, ngopi dan segala macam. Kan? Iya. Kenapa nggak dibuat yang apa biar kita terisi dengan sesuatu gitu loh. Akhirnya ya udahlah ngobrol-ngobrol, ya udah gas, teman-teman yang lain pun gas. Akhirnya kita buat YouTube dengan beberapa segmen. Kan kita tiap orang-orang di tempat nongkrong ini kan punya kelebihan masing-masing. Entah ada yang bisa main musik, ada yang jago ngobrol. Iya. Benar. Beban nih gue, enggak apa-apa. Biar bagus. Ada yang apa? Ada yang teman-teman yang kreatif juga mau bikin game segala macam. Akhirnya kita buatlah dengan nama Eten Studio, tapi dengan banyak segmen. Salah satunya Football Podcast dan yang sekarang nih Bincang Eten. Bincang Eten ya. Nah, mungkin teman-teman di luar sana yang lagi nonton nih masih belum tahu Eten tuh apa sih dan di mana gitu. Nah, siapa tahu dari lo berdua nih atau bertiga nih, kan tadi Irza udah bisa jelasin Eten tuh apa sih? Gitu. Eten tuh apa sih? Eten itu sebenarnya rumah teman kita ya. Rumah teman kita. Yoi, rumah teman kita Beril yang emang welcome sama kita semua untuk nongkrong di rumahnya. Oke. Ya pasnya sih ada di Halim. Nah, Eten itu nomor rumahnya S10. Oh, jadi berawal dari nama rumah, nomor rumah, Eten, jadi S10 tuh dipanggilnya Eten. Yoi. Dan ya untung Berilnya udah ngizinin juga kita bikin konten, bikin apapun di sini. Kita dibantu juga sama alat-alat. Benar. Dan ya udah, jadilah itu Eten Studio. Yoi. Dan Beril pun yang punya rumah pun juga ikut support. Senang teman-teman kita yang nongkrong di sini pun ngebuat sesuatu akhirnya gitu loh. Iya. Karena emang maksudnya kita kan di sini kolektif ya, banyak banget orangnya. Nah, daripada cuma nggak ngapa-ngapain ya kan, mending bikin sesuatu. Toh gua juga ngelihat anak-anak di sini tuh, teman-teman di sini berkualitas semua orang-orangnya. Jadi ya tadi Irza bilang ada yang pintar ngobrol, ada yang pintar bikin apa gitu. Beban gitu. Nah, beban. Enggak, simpelnya gini sih, kita pengen apa ya? Ya kita nongkrong nih ada dokumentasinya lah kebersamaan kita. Setuju. Maksudnya ya atau sekedar ngobrol-ngobrol kayak gini, atau ntar kita bikin games, maksudnya mungkin bisa nge-share juga ke orang banyak, bisa menghibur juga lah. Tapi yang penting intinya kita nih bikin untuk senang-senang sih. Kita nggak ada tuntutan apa, maksudnya ya untuk have fun aja. Oh gitu. Yoi. Berarti kedepannya Eten Studio ini akan banyak segmen-segmen nih. Banyak. Banyak. Ditunggu ya. Tunggu nih. Salah satunya Bincang Eten ini. Bincang Eten. Yang memang gue sebagai hostnya nih di Bincang Eten di segmen ini. Dan kita emang udah ya Football Podcast sudah berjalan berapa video ya? Kurang lebih 5 ya? 5. Kurang lebih 5. Sebelum tag video ini sudah 5. Nggak tahu nanti kalau di tag udah berapa kan? Kalau ini udah upload. Iya, setuju. Nah, kira-kira ada segmen apa aja sih di Eten Studio biar ya teaser lah buat teman-teman yang lagi nonton nih. Teaser ya. Rasat paham kayak rasat nih. Rasat nih kayaknya paham lah. Rasat kayaknya jago nih. Tuban dong. Dia konten manajer kita loh. Ayo Syah, ada akan Pertama, jelas football nih. Football. Kedua Bincang Eten ini kan. Ketiga games tuh. Games banyak tuh. Games ada apaan itu Syah? Baktuta. Apa tuh Baktuta, Sat? Tebak satu kata. Satu kata ya. Satu kata. Terus ada Q&A juga.
Q&A kita tuh ya apa ya, nanya tentang apa sih, isu-isu sosial aja ya. Iya. Terus pendapat dari kita masing-masing tuh gimana. Gitu aja sih. Lebih ke simple. sosial eksperimen tapi versi dibikin pertanyaan. Dibikin Oh, pertanyaan. gitu. Yang jawab ya anak-anak yang ada di lingkungan ini juga. Ya nanti ada musik juga. Musik yang gue sendiri kebetulan juga ngisi. Oh, ngisi juga Bar di Ngisi juga musik. Eten Studio Musik. Dan gue berharap di musik ini semua anak-anak di ETN ini ya seenggaknya ada lah satu video nyanyi atau nge-cover gitu. Dan gue harapin sih orang-orang lain yang mungkin bisa featuring sama kita ya silakan, itu lebih bagus. Nah, setuju banget nih gue. Tadi kan lu juga ngajak orang-orang yang emang siapa tahu mau nyanyi, bisa nih kan request buat di Eten Studio. Nah, sama gue juga nih di Bincang Eten ini, kalau teman-teman ada yang punya cerita menarik, mau sharing-sharing atau mau ngobrol-ngobrol santai di sini, silakan bisa request lah ke kita di Eten Studio. Di Instagramnya juga ada kan? Ada. Eten Studio juga. Tinggal DM aja tuh, ke adminnya ganteng kan adminnya? Adminnya ganteng. Adminnya ganteng. Dulunya kuliah di Padang. Wah, dulunya kuliah di Padang. Ya pasti bukan dia. Dikit Gitu yang mulai di Padang dikit itu dulunya ya. Kuliah di Padang rambutnya klimis. Sedikit. Spesifik tuh. Ini tadi ada yang ketinggalan. Apa tuh? Ada podcast musik juga sebenarnya. Oh iya. Oh gitu. Nah, ada podcast musik juga yang ngebahas apapun tentang musik nih. Iya. Dunia permusikan ya. Dunia permusikan. Permusikan tuh. Kira-kira siapa yang akan ngisi tuh segmen Si podcast Dava musik? sama Yoga ya. Dava sama Yoga. Dan rencananya waktu dekat ini akan syuting dan semoga aja bisa langsung keluar videonya. Nah, tuh tungguin aja tuh teman-teman. Segmen-segmen dari Eten Studio banyak banget kan. Nah, siapa tahu dia masa pandemi gini lagi di rumah gabut kan, bingung mau nonton apa. Iya. Nah, nonton aja Eten Studio. Banyak segmennya, pilihannya banyak. Jadi nggak bosan cuma itu Tonton doang. biar semangat ya kita juga. Iya. Oke, sorry nih tadi kepotong ajan. Namanya juga kita umat beragama ya. Menghormati agama lain juga ya kan. Nah, lanjut nih tadi pertanyaan gue yang emang sebelum aja nih jadi kepotong. Pertanyaan gue, Eten Studio ini kiblat atau referensi YouTube-nya mau ke arah mana sih? Kalau sebelumnya kan kita cuman bertiga doang nih, Be. Itu kan awalnya kan tentang football podcast. Itu sih menurut gua football podcast yang paling terkenal sih dari box to box ya. Box to box. Gua pun kayak ngeliat gimana lu ngomongin bola dengan kayak sebagaimana lu ngobrolin bola di tongkrongan gitu loh. Nah, ya gua ngeliat sih kalau dari bola pun box to box ya. Karena setelah kita ngumpul-ngumpul pengen banyakin segmen, beberapa ngambil contoh tuh kayak ini. Apa namanya? Ya misalkan lu nih sekarang nih, Bincang Eten. Paling dari kayak podcast ngomong bisa lihat dari Magnatos. Oh iya, makna banyak banget sih. Banyak sih. Interview kayak gitu. Dedi. Dedi banyak. Inti sebelah kita ada anak dari Corbuzier nih. Aska. Aku udah barbel nih. Kalau misalkan kayak podcast musik itu bisa mirip-mirip sama ngobamnya Gofar. Oh iya. Dan kalau misalkan kayak games tuh paling kita lihat terdekat sih Fix Production. Fix Production, Tonight Show. Nah, bisa ya semacam itulah. Oh jadi kiblatnya kurang lebih ya beragam lah ya, karena juga banyak segmen di Eten Studio ini. Betul. Oh gitu. Terlebih juga kalau football podcast, yang ngomongin football podcast dikit, kan kalau bahas bola tuh kan tiap orang punya pendapatnya masing-masing Oh, ya. iya. Dan nggak ada bener nggak ada salah juga kan. Setuju. Maksudnya itu opini kan. Dan ya nggak ada salahnya juga kalau kita bikin video dengan opini kita masing-masing gitu. Cuma kan tadi lu bilang pandangan khususnya football podcast ya ke box to box. Iya. Nah, setahu gue box to box tuh udah rajanya podcast bola. Siapa Iya. sih yang nggak tahu box to box kalau Iya. podcast bola? Iya. Nah, cara lo untuk mendekati ke sana arahnya tuh gimana sih? Maksudnya apa ya, ada cara treatment khusus nggak dari segmen football podcast Eten nih buat mendekati box to box gitu? Untuk treatment kita paling yang pasti kan di box to box kita juga bisa lihat itu ada persaingan gitu kan. Iya. Maksudnya Coach Justin dengan Arsenalnya, Pange Bang dengan Pange MU-nya. dengan MU-nya. Ya kita juga ada kesamaan dikit nih. Gue fans Arsenal, Rashid fans MU, Irza fans Liverpool, dan kita bisa naro bumbu-bumbu persaingan di bahasan. Oh gitu. Bahasan podcast kita. Jadi ada perdebatan lah, Iya, ada debat seenggaknya. biar seru gitu Oh, ya. seru. Oh. Bumbu-bumbu. Masukin ceng-cengan, dan kita kan banyak banget dan standar banget untuk bola kan. Ceng-cengan tuh seru juga. Kayak di box to box pun kayak misalkan salah satu yang menjual pun orang pengen nonton box to box nih dengan antara debatnya Pange sama Coach Justin. Iya. Itu kencang banget dibanding anggota box to box yang lain ya. Iya. Nah, orang tuh pengen lihat gimana sih, soalnya kalau yang gua tahu yang bisa ngelawan
bacotannya Coach Justin pun cuma bang-bangnya doang. Iya. Pangeran doang. Pangeran. Nah, sama gue ngelihat perbedaan antara Eten Studio Football Podcast sama Box to Box. Kita ini visual. Kita punya visual. Box to Box, setahu gue ada nggak sih visual? Ada. Oh, ada juga. Itu Cuma- DPI kali, Ja? Enggak, tapi cuma dikit. Oh, cuma dikit, Beberapa. iya. Banyak kan Oh. mereka di Spotify. Oh, berarti nggak pure visual semua? Enggak. Iya, Cuma kalau football podcast kalian visual semua? Semua. Nggak ada masuk ke Spotify? Enggak ada. Enggak, Tapi kita masuk di YouTube. kepikiran ntar akan masuk ke Spotify ya? Sejauh ini belum sih ya. Sejauh ini Jadi belum kepikiran sih, kita pengen fokus di YouTube aja sih untuk Iya. platformnya. Kenapa tuh? Alasannya ada alasan tertentu nggak tuh? Kenapa nggak masuk ke Spotify? Ya alasan pertama yang jelas karena kita kan emang mau bikin Eten Studio ini dari beberapa konten kan. Yang kalau misalkan kita cabut ke Spotify atau bikin konten di Spotify, preferensi orang takutnya tuh pindah ke Spotify aja dengerin kita gitu. Walaupun kita bicara, walaupun view kita masih dikit ya, kita view kita ala kadarnya ya udah kita konsisten aja dulu di satu platform. Kalau emang memungkinkan punya engagement yang bagus, kita pindah ke platform lain. Oh, jadi kalau misalnya YouTube udah dikuasai lah ibarat kata, Iya. baru pindah ke Spotify kayak gitu. Takutnya, takutnya kalau kita dari awal merintis kan kita masih merintis juga ya dengan viewers yang sedikit banget. Kalau kita taruh di platform mana-mana, jadi nggak fokus gitu ke sana sih. Fokus ke Iya. platform tertentu gitu. Iya. Jadi orang bingung kan mau dengerin football podcast ini Iya. di mana. Oh gitu. Nah tadi kan lu juga sempat mention nama Beryl nih, Mbak. Nah kalau boleh tahu nih kan teman-teman juga yang nonton mungkin masih awam lah. Beryl tuh siapa dan apa sih peran dia di Eten Studio ini? Beryl deh ya, yang pertama yang pasti ini nyediain tempat, ngebantu beliin kita mic, tripod dan lain-lain, dan ya untungnya kita sangat merasa terbantu sih, parah. Oh jadi berarti tempat syuting Eten Studio ini di Rumah Beryl. Di rumah Beryl? Rumah Beryl. Oh gitu. Kok ada ya maksudnya tempat kolektif kayak gini kok bisa sih ada tempat seperti Eten ini kok Berarti- gimana gitu? Mungkin orang bingung kok tempat rumah orang bisa dijadiin sebebas ini buat bikin konten buat ya nongkrong pun iya gitu. Coba kayaknya sih Rasat sebagai Rasat dia anak tahu. tiga di rumah ini Anak bisa menjelaskan gitu. Bisa menjelaskan. Bisa kayaknya. Soalnya kan ini kan rumah kedua lu kan. Ja, gue yakin jawaban bagus nih. Jawabannya bagus. Beban banget. Lah kan kuat nih udah kayak Aska Corbuzier nih. Gimana? Coba Syat, dijawab Syat. Mungkin seiring berjalannya waktu ya, jadi kan ini juga bukan udah lama lah ini muncul, masa dijadiin tempat nongkrong dari SMA. Oh, dari SMA. Dari SMA. Jadi yang di sini tuh rata-rata satu SMA semua, walaupun nggak semuanya yang di dalam Eten ini Satu SMA. satu SMA ya. Jadi emang udah lama Udah lama dari nih, SMA dari sampai SMA udah, sekarang. iya. Semenjak kuliah nih. Sejak kuliah. Lanjut Asik. lagi bikin Lanjut Eten lagi, Studio. nah. Oh, gitu. Kalau gue pribadi sih kayak apa ya? Kalau misalkan gue kan juga anak rantau, gue kan kuliah di luar. Kalau misalkan balik ke Jakarta tuh main sama teman-teman SMA, ada tempat pulang buat main di situ. Oh, jadi Eten ini atau rumah Beryl ini lu jadikan sebagai tempat pulang untuk bertemu teman-teman yang lain. Bertemu teman-teman SMA Oh. yang kan nggak semua teman SMA gue satu kuliah sama gue kan. Iya, setuju. Ibaratnya base camp lah. Ya, Bahasa gampangnya bisa dibilang base camp. gitu, bisa Oh, dibilang base gitu. camp ya. Bahasa gampangnya. Sorry gue sambil ngerokok ya. Gak apa-apa. Dari tadi kan rokoknya. Kan di komen bokap gue. Oh, lu nonton anak kecil lu. Lu. Ini kan juga anak kecil semua. Oke. Lanjut ya. Oh, ada yang gue mau tanyain juga nih. Gimana? Eten Studio ini kan kurang lebih umurnya baru berapa bulan sih? Belum lama kan? Sebulan Sebulan lah? lebih. Atau bulan lebih ya? Nah, kira-kira prospek Eten Studio ke depan tuh mau kayak gimana sih? Siapa nih yang bisa jawab nih? Gue kali ya, coba ya. Coba lo. Coba dulu lah. Kalau beban dicoba. Kalau menurut gue sih, karena kan mungkin awalnya emang ini ya, awalnya iseng-iseng supaya ada kegiatan biar nggak sekedar nongkrong ngobrol-ngobrol ngopi dan lain-lain doang. Nah, untuk prospek panjang sih mungkin ada sedikit terhambat ntar kalau misalkan kita emang pengen jangka panjang, terhambat mungkin kalau misalkan ntar sekarang kan lagi pandemi nih. Oke. Kalau misalkan teman-teman udah pada balik kuliah ke kampus masing-masing dengan kesibukan masing-masing yang udah bukan online, itu mungkin belum kita pikirin banget gimana solusinya. Tapi kalau misalkan mau dibawa kemana sampai kapan gitu kan? Sejauh ini sih menurut pengennya jalan terus gitu. Jalan terus pengennya. Karena kan niatnya kita kan video-video ini ntar yang ke-upload pun buat di masa mendatang kita dulu pas gue masih kuliah tuh begini, gue punya teman-teman SMA bikin video Iya. flashback gitu loh. Berarti kalau misalnya tadi lo bilang
masih belum dipikirin nih, maksudnya belum diobrolin lagi ke depannya gimana kalau misalnya ntar kita udah pada kuliah masing-masing. Berarti ekspektasi lo sama Eten Studio ini sampai mana sih, sejauh mana gitu? Akan sebesar apa Eten Studio ini? Untuk sebesar apa kita nggak mikirin ke sana sih sebenarnya ya. Oh, jadi jalanin aja. Jalanin aja yang pada dasarnya kan kita bikin ini tuh Senang-senang ya? untuk senang-senang. Setuju gua. Nah, Untuk prinsip ini setuju senang-senang, gua. iya, untuk senang-senang, untuk punya kenangan juga. Dan kalaupun kenangan, itu pun kita dari pribadi masing-masing punya apa ya, pandangan sendiri kan terhadap kenangan itu. Jadi ya udah, kita buat masing-masing kita nih punya kesan tersendiri, kita bikin ini semua. Oh, gitu. Kayak misalkan gak ada tuh kita dari awal nih pengen nyari fame Iya. atau nyari pendapatan uang segala macam, karena pun sempat diomongin. Jadi emang sebelum awal mulai pengen bikin Iya. Eten Studio nih, pernah lah kira kita ngumpul rame-rame, Iya. bukan cuman bertiga berempat dong nih, banyak. Dan emang udah diinin dari awal buat video ngejalanin aja, dan hasil fame atau duit itu bonus. Oh, gitu. Bonus, kita nggak ada diniatin untuk dapatin itu. Berarti persetannya AdSense ya? Iya, Persetan. persetan. Tapi kalau buat dapet server play button boleh. Oh, tetap ngarep ya? Sama. Tetap ngarep ya? Yang penting kita Karena Apa tuh? karena itu tuh berbentuk nyata gitu loh. Iya, Itu iya, iya. pajak achievement lu. ya Achievement kan? buat kita juga ya. Butuh lah. Walaupun ada pesangonnya juga kan, Iya. itu bonus. bonus. Dan kita nggak berharap jadi tetangganya Raffi Ahmad ya. Nggak, kita nggak sejauh itu mikirnya. Oh, nah ngomong-ngomongin Raffi Ahmad nih. Masuk. Masuk nih, bridging-nya masuk nih. Masuk. Penyiar bisa ya. Prambors boleh nih, Prambors ya. Cocok masuk ke entertainment. Oke, bisa. Gimana Raffi Ahmad gimana nih? Ngomongin Raffi Ahmad nih, kan ya lo semua pada nonton YouTube sih, ya nggak sih? pasti. Iya. Nah, tanggapan lu tentang YouTube sekarang nih, apalagi kan sekarang yang dikuasai sama Raffi Ahmad lah, bisa dibilang gitu. Iya. Ya, kayak misalnya Sultan-Sultanan atau ya memamerkan harta-hartanya lah. Nah, tanggapan lu bertiga nih tentang YouTube zaman sekarang yang emang konten-kontennya tuh kurang lebih kiblatnya kesana semua, kayak gimana sih? Iya. Gimana coba satu Gua dulu kali ya? Coba boleh. Nah, boleh dari lo. Yang pertama, ini fenomena artis YouTube masuk TV kan berarti kan? Yang artis TV itu kan istilahnya udah punya penggemarnya masing-masing. Maksudnya udah punya penggemarnya sendiri. Dan YouTube itu emang platform bebas kan? Ah, iya, Siapapun setuju. boleh masuk, siapapun boleh berbisnis di sini. Nggak ada Dan aturan. nggak ada aturan juga. Dan menurut pendapat gue ya, untuk youtuber original, maksudnya yang membesarkan namanya sendiri dari YouTube, ini harusnya jadi tantangan sih. Jadi challenge tersendiri. Jadi challenge-nya sendiri, maksudnya gimana caranya youtuber asli ini bikin konten agar mampu menyaingi artis-artis YouTube yang masuk ini. Oh, berarti tadi kan lu sempat bilang ada YouTuber OG sama YouTuber artis. Iya. Berarti ada sekat di antara YouTuber sekarang. Nah, sekatnya itu sebenarnya ya karena orang udah tahu duluan dari TV, ngerti gak sih? Iya. Ya, karena fame-nya Raffi Ahmad di TV itu udah gede banget, masuk ke YouTube ya akhirnya ngikut nontonnya. Iya. Oh, gitu. Dan rata-rata ya artis-artis YouTube, maksudnya artis YouTube itu kan emang terkenal pertama karena kontennya emang bagus kan. Ya kita bisa lihat kayak Tim Tuan atau Skinny itu kan emang karena konten-kontennya bagus. Tanggapan lu sekarang gimana nih? Tadi kan Rasha sama Akbar udah nih. YouTube sekarang ya. Iya. Sekarang Kalau tadi yang di kayak kurang lebih sih sama gue yang dibilang sama Akbar sama Rasa. Tapi mungkin tadi fenomena soal artis TV main ke YouTube. Hah? Menurut gue tidak bisa dipungkiri orang Indo kalau ngeliat harta, berantem, iya. pokoknya yang heboh-heboh tuh pasti suka. Dan menurut gue walaupun itu dibilang algoritma YouTube juga enggak, tapi artis-artis ini tahu karena dia udah tahu di TV nih rating ini tuh bagus kok soal ginian, dipindahin ke YouTube yang menurut orang-orang YouTube OG tuh nggak mendidik. Nggak mendidik. Iya, tapi kan YouTube ini kan bisa sekarang udah bisa dibilang pekerjaan juga ya. Iya. Soalnya pun banyak orang menghasilkan duit pun dari YouTube. Sekarang udah ada profesi YouTuber. Iya, udah ada. profesi YouTuber, jangan YouTuber, influencer pun ada. Guys. Iya, influencer. Padahal belum tentu menginfluence tuh. Iya. Nah, menurut gua mereka artis TV yang pindah ke YouTube ngikutin yang tadinya di TV cuma dipindahin ke YouTube, dan menurut gua itu nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Kalau bagi lo. Kayak tadi dibilang sama Akbar, bersaing sehat aja. YouTube OG Setuju. sama YouTube yang artis TV pindah ke YouTube tuh bersaing sehat aja. Bijak nih. Bijak. Jelas. Cuma nih, kalau misalnya tanggapan gue pribadi, kenapa maksudnya tadi yang Akbar bilang juga kayak ada sekat di antara YouTuber OG sama YouTuber artis lah atau YouTuber TV.
itu tuh karena menurut gue pribadi YouTuber TV atau YouTuber artis ini kadang-kadang bikin kontennya tuh effortless, jadi kayak Iya, cuma iya. yang ngevlog di rumah gitu viewersnya gede. Nah, Sedangkan kayak Chandra Liao, apa Tim Tua, apa Skinny dan lain-lain, itu mereka yang bener-bener ngedit sama Pakai effort yang iya, gede. konsepin kontennya itu bener-bener yang matang banget. Iya, Jadi ya menurut gua rada wajar lah kalau misalnya mereka tuh kayak merasa Kecewa. Kecewa. lebih tepatnya. Tapi kan menurut gua nih, kalau misalkan kayak artis kayak gitu punya viewers banyak pada video cuman begitu, nggak bisa disalahin artisnya dong. yang salah nontonnya, yang Salah yang nonton dong. Nah, Ya kalau hukum misalkan piramida sih menurut gua. kalau misalkan yang OG YouTube ini udah effort banget segala macam ngeluarin itu, bisa dilihat contohnya kemarin Skinny buat YouTube kebetulan tuh menurut gua sih gokil banget ya. oke, dan trending juga. Dan ini juga, dan itu maksudnya ya emang hobinya mereka seperti itu ya gak? Yes. Mereka pengen ngasih yang apa namanya? Yang bagus, yang menurut mereka tentang editing segala macam yang seharusnya bagaimana. Ya udah, menurut gua balik ke pandangan masing-masing. Semua orang punya cara masing-masing buat fame atau nampilkan yang dia bisa. Iya. Walaupun sesimpel itu pun nggak apa-apa menurut gua. Oh, nah ini gue juga nanya lagi nih kan, AdSense Studio juga masih baru lah di dunia YouTube. Bahkan maksudnya orang-orang belum banyak yang notice AdSense Studio. Belum banget. Nah, ekspektasi lo bertiga, kira-kira nih, ya, ini gue baru bicara angan-angan aja ya. Iya. Kita akan ada di posisi kayak yang tadi kita omongin gak sih, misalnya kayak si Skinny, Raffi Ahmad atau siapapun lah maksudnya. Atau kalau misalnya terlalu jauh itu ya at least mendekati. Iya. Kira-kira menurut lo akan kesana gak kita? Menurut gua kalau misalkan kita emang buat santai aja, menurut gua nggak bakal sampai sana sih. Iya. Tapi kan kalau misalkan emang pengen diniatin banget kayak mereka yang sekaligus jobnya juga menurut gua. Setuju, karena mereka udah full time untuk mengerjakan YouTube. Kalau kita kan belum nih. Part-time doang, sampingan doang, buat seru-seruan. Menurut gue sih paling bisa dibilang sukses AdSense Studio. Ya kalau salah satu dari AdSense Studio bisa masuk ke podcast Deddy Corbuzier baru. Kalau misalnya bikin sensasi baru ya. Viral lah paling gampang. Ya tinggal tunggu aja nih. Apa namanya? Kagetkan gua. Tinggal tunggu aja. Main petasan banting nih. Orang-orang ya. Tinggal tunggu aja kalau mau viral nih, ntar AdSense Studio bikin video dengan thumbnail AdSense Studio Football Podcast sama apa bincang Eten ribut. Wah. yang kayak gitu-gitu konflik gitu ya. Nah, itu yang disukain sama orang Indo, Cok. Selera pasar. Selera pasar. Mereka tahu rating ke orang TV. Berarti kalau misalnya gue tangkap dari jawaban lo, kita sebenarnya bisa-bisa aja ke sana, cuma karena kita belum full time dan masih menganggap ini sampingan, jadi kayaknya belum nih, belum. Menurut gue sih belum. Nah karena menurut gue juga kalau misalnya kita sekarang deh, misalnya kayak Raffi Ahmad, si Skinny dan lain YouTuber gede, kunci mereka ke sana tuh sebenarnya konsisten. Kalau menurut gue ya. Setuju. Betul. Nah, kira-kira kalau gue tanya ke lo bertiga, lo gimana cara untuk membuat AdSense Studio ini konsisten tuh kayak gimana sih? Kalau lo dari set konsisten, nah. Gue dari gue pribadi, gue ngejaga itu motivasi awal gue. Masa gue kepikir gue pertama di AdSense Studio ini mau berkecimpung gara-gara keresahan pandemi gini sih menurut gue. Jadi Setuju. nggak ada kegiatan nih. Bosan. Mungkin buat gue nge-push diri gue, gue nggak ngapa-ngapain lagi nih, kayak gitu-gitu doang di rumah apa. Pokoknya semua WFH lah segala macem, kuliah juga dari online segala macem. Gue nge-pushnya paling kayak, lu masa gini-gini doang. Kalau dari gue pribadi, ya lu buat sesuatu lah, lu berkarya sesuatu. Kalau gue, dan gue tertarik banget di AdSense Studio ini. Itu tadi yang dibahas, kiblat tadi. Lu kan ini kita kayak mencampuri dari berbagai orang yang udah buat di luar sana nih. Iya. Nah gue tuh penasaran banget gimana sih caranya tuh kita bisa kombinasi ini semua nih, jadi satu. Iya, benar-benar setuju. Nah gue merasa tertantangnya di situ, jadi gue kayak termotivasi di situ. Gue mau coba terus. Berarti AdSense Studio ini bisa dibilang sebagai konsep baru yang mencampuri semua Channel. latar belakang channel ya kan. Misalnya kayak tadi Magna Talks, apalagi Fix to Box, Production, ya. Box to Box dan lain gitu ya. Berarti fresh juga nih konsep kita ya. Oke, kalau lu aja konsisten, cara menjaga konsisten menurut lu Menurut gimana? gue karena kita banyak orang ya, banyak orang banyak pala. Intinya cuma satu sih kalau menurut gue buat Apa tuh? konsisten komunikasi. Komunikasi. Kalau misalkan nih, kayak misalkan kita terlalu sibuk ke konten, terus yang tadinya akhirnya ikatan yang biasa kita nongkrong jadi berkurang, itu menurut gue bakal berpengaruh ke konsisten. Malah jadi ada gap. Nah, kalau misalkan kita nggak ada komunikasi, ntar yang segmen ini sama segmen ini doang, yang ini sama segmen ini doang. Jadi kayak lebih ngurus ke segmen masing-masing, lebih ke pribadi. Kalau nggak ada komunikasi yang baik antar satu AdSense Studio. Oke. Kalau lu Ban?
Kalau gue sih dari agak teknis ya. Karena kita kan emang bikin konsepnya tuh berbeda-beda ya. Yang penting tuh masing-masing konsep itu punya planningnya. Maksudnya kayak gue nih, gue Irza Rasyad ngomongin bola. Dan bola itu kan bahasannya nggak habis-habis kan. Istilah kata tiap minggu ada bahasan baru, tiap minggu ada yang diomongin. Gue pengen tuh tiap segmen tuh kayak gitu juga. Maksudnya untuk kedepannya, misalkan games. Oke, hari ini kita nge-tag ini, besok kita bikin games yang berbeda konsepnya. Atau musik, hari ini kita cover ini, besoknya beda lagi. Maksudnya kita jadi punya secara abstrak ada planning lah. Maksudnya nggak usah rapi-rapi banget, yang penting kita tahu besok kita mau ngapain, garis besarnya ya, lusa kita mau ngapain, jadi timeline ini kita udah ketahuan mau ngapain aja dari masing-masing segmen. Jelas gitu ya. Jelas berarti ya. Dan menurut gua kan ya benar kita kerja tim nih banyak nih. Banyak pala. Menurut gua penting juga tuh kita punya beberapa individu yang mecut nih. Yang ingetin. Yang nge-trigger. Allah, kita udah berapa ini skip nih. Cocok Menurut gua banget tuh nih. penting banget tuh. Ke pertanyaan gue selanjutnya nih. Emang pinter Rasyad nih. Cocok. Jadi bridging. Thank you Syad. Gue masih susah nih. Jadi ini rasa apa Andika? Oke, pertanyaan gue selanjutnya nih. Tadi nanggepin tadi statement Rasyad. Kan Eten Studio ini kan kolektif, banyak orang. Dan tadi Rasyad bilang membutuhkan sosok yang menjadi ya mastermind lah dalam tanda kutip. Nah, itu gue boleh tahu nggak siapa sih mastermind yang ada di Eten tuh siapa aja? Ada entah satu orang atau lebih bisa aja sih. Nah, kalau menurut kalian bertiga, sosok mastermind itu di Eten Studio siapa sih kalau boleh tahu? Yang buat memancing gitu segala macam. Nah, iya kayak gitu-gitu. Menurut gua sih Econg, ntar nih kita tampilin fotonya. Set. Set, nih Econg nih. Tes. Editor tolong ya. Editor Econg. dong. Nah. Editor ya. Ini editornya. Yoza. Menurut gue sih Econg. Menurut lo Econg. Karena dari awal kita ngobrolin Eten Studio pun yang paling niat, misalkan dari kita ngobrol nih yang tadi kita nggak bawa apa-apa, Econg tuh bawa buku yang buat dicatat. Bisa jadi kalau itu nggak ada buku ya, Kita lupa semuanya. Dan buku itu pun apa yang Econg gue berguna Banget. buat kayak games kemarin. Kita pasti kemarin gamesnya lupa kan, pas di buku ada. Karena planning Eten Studio ada di buku itu. Ada di buku itu. Dan itu kan planning Econg pertama. Oh, planning Econg pertama. Econg yang inisiatif buat bawa buku, buat yang ngajak ngobrolin pun ada inisiatif dari Econg juga. Oh, iya. Kalau lu Syad? Kalau lu ya, Bang. Gue deh. Dan kebetulan sekarang Econg kan lagi balik ke Semarang ya. Nah, jadi ini ada motivasi tambahan nih buat kita nih. Kita buat sebutin, maksudnya kalau nggak ada Econg yang mana tadi kita sebutin tuh ibaratnya leadernya kita. Inisiator lah, nggak usah leader deh. Ya kita tetap bisa jalanin ini. Bisa jalan juga. Iya. Jadi lu Syad? Gue juga Ecung sih. Ecung. Gue ada tambahan tapi Apa tuh? Beril menurut gue juga. Beril. Menurut gue juga Kenapa berperan. tuh? Soalnya kan kadang ya kan kita namanya di rumahnya nih. Iya. Kadang ngobrol-ngobrol juga kan. Nanya gitu ya. Nanya, berbincang-bincang lah. Nah, terus habis itu ya menurut gue, pandangan gue Beril beberapa kali momen tuh kayak ngingetin lah. Buat lagi gitu segala macam. Karena kan Beril juga ya secara langsung support lah dari tempat. Terus beli beberapa alat inilah. Maksudnya pasti kita juga jadi dan diri juga ayolah. Ke-trigger ya. Trigger lah jadinya lah. Ya kasarnya ibarat ya mempertanggungjawabkan lah. Ya. Benar. Kan udah difasilitasi, ya kali nggak dipakai ya nggak sih? Gitu. Nah, tadi kan juga kita ini kan udah ngobrolin football podcast ya, udah ngobrolin segmen-segmen dan lain-lain. Nah, pertanyaan gue, kok podcast sih? Kenapa podcast gitu? Awal kepikiran lu sampai apa ya? Misalnya memutuskan kayak, oke, kita podcast nih. Misalnya dari kalian bertiga segmennya. Kenapa kan maksudnya media ngobrolin bola tuh menurut gue banyak banget. Lo bisa bikin sosial media, lo bisa bikin apa lah, base kayak fans lu bisa MU, lu bikin media MU gitu-gitu. Kok lu memutuskan untuk bikin podcast gitu? Saya mau jawab nih. Siapa yang mau jawab? Dulu deh. Bebas. Balik lagi tadi kan kita bilang inspirasi kita maksudnya kiblat kita kan emang box to box ya. Kita juga terinspirasi dari cara ngobrol-ngobrol mereka yang seru dan apa ya, bahasan-bahasannya tuh nggak putus-putus. Jadi kita juga pengen tuh maksudnya ngerasain juga, walaupun kita sadar ya kita nggak mungkin ada di sana ya, kita nggak mungkin ada di antara mereka. Ya seenggaknya kita istilahnya ya nyoba lah jadi mereka tuh gimana sih. Awalnya sih gitu. Ya siapa tahu kita bisa lah. Bisa seenggaknya mendekati deh. Ya kan. Kalau lu Syad? Kenapa buat podcast ya? Alasannya Kenapa podcast gitu? Terutama gue gara-gara kan spesifik nih podcast bola kan kita.
Gue sih pribadi pertama yang mendasari gue ya karena gue benar-benar ya suka lah sama bola nih pertama mendasari, jadi gue merasa oh oke, kayaknya gue bisa nih di sini pertama tuh gue. Terus ya gitu sih, terus konsepnya podcast karena kayak nyantai sambil nyantai gitu, ngobrol, Iya. bisa ngalor ngidul dikit-dikit lah, bisa sambil ngopi ya kan. Nah, itu tuh Mana ngopi air putih anjir. Air putih. seret, temen kan banyak tuh. Belum ada ya, belum ada. Meja masih kosong nih meja nih kayaknya. Kayaknya masih kosong nih, masih taruh asbak doang. Iya. Betul lah, betul lah. Ja, tadi kan Rasyad udah nih. Kalau lu sekarang gimana? Tanggapan lu? Kenapa Kenapa podcast? podcast? Kenapa? Gue dibilang podcast kan bisa dibilang ada dua ya. Ada yang tanpa visual, ada yang dengan visual lewat YouTube. Kalau nggak Setuju. pakai visual, lewat Spotify dan lain-lain atau Apple Podcast dan lain-lain. Gue karena gue demen ngobrol. Gue demen banget ngobrol. Kalau misalkan ngobrol tuh ntar ada ya hal-hal baru, bisa brainstorming segala macam. Dan kalau lebih mengerucut ini bola. Gue bertiga sayang banget kalau misalkan lagi nongkrong sama Eren pun ngobrolin bola bertiga. Benar, setuju banget. Sering gua. kan? Iya, gua ngeliatin lu bertiga ngobrolin bola. Dan gue kenapa pengennya podcast dan divisualkan, gue pun lebih suka nonton dengerin podcast tuh yang ada visualnya. Jadi Kenapa? kalau misalkan, jadi orang yang nonton pun bisa ikut, wah iya, dan ngeliat mimik muka pun jadi ya Benar. menambah, ya gak? Iya. Tapi Menghibur juga, lah, Iya, ini kan menghibur. Menghibur. Dan sebelum aja udah kakak kan. Iya, udah kakak nih. Ya kan bihun di taruh pala kan. Kan lucu. Lucu. Oke, ini ya. Anjing, Habis. ini Aska di mana? Tapi juga ada beberapa orang yang lebih demen dengar cuman suara Iya, daripada pakai visual. Karena fleksibel. Fleksibel. Bisa Maksudnya, di jalan, bisa di taruh sambil kantong. jalan, ya kan? iya, lu sambil nyuci piring. Bisa. 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 Nah, tapi gue pribadi lebih suka ngobrol-ngobrol yang divisualkan. Gue setuju sih sama jawaban kalian bertiga karena kan yang namanya podcast ya itu ngobrol-ngobrol santai ya, kayak prinsip kita kan gitu, ngobrol santai. Betul. Ya bisa sambil ya kayak gini, ngopi, ngerokok dan lain. Apalagi misalnya kan belum nih ya kan. Pada Kopi ya kan. Kosong nih meja. Gimana nih. tuh, Syah? Ya temen kan banyak nih. Banyak, setuju. Ya, kopi lah. Boleh Iya. lah kalau mau masukin. Meja masih kosong nih gue lihat-lihat nih meja. Masa meja cuma asbak sih. Iya. Ngobrol-ngobrol seret di tenggorokan. Kan enak kalau di sini muncul kopi 1 liter dari produk kalian. Apalagi kalau Asuh. misalkan meja ini diisi dengan produk meja. Bisa. Dekat rumah gue tuh meja tuh. Gue lewatin mulu tiap hari cuy. Iya. Meja. Dia jangan meja dulu, ntar yang lain nggak mau lagi. Oh iya. Yang lain kita bebas siapa aja, kita belum terafiliasi dengan produk manapun, jadi hubungin aja admin IG kita ya. Betul. Ntar kalau misalkan udah ngobongin admin IG kan bisa aja kita buat review-review jualan temen ya gitu. Nah iya, pasti kita bikinin. Bener. Terus kita juga bisa bikin satu video khusus ya. Khusus Benar. pasti. Yang bayarannya emang setimpal. Ya, setimpal, yang pasti setimpal. Itu kan nanti ujung-ujungnya kan win-win solution. Iya. Yoi. Bijak nih. Bijak bener, ya gak kan diajarin naskah. Boleh. Oke. Nah, kan tadi kita juga udah gue nanya tanggapan tentang pada dunia per-YouTubean nih. Nah, dan tadi kan gue juga sempat bilang dan kalian juga mengaminkan karena yaitu Ethan Studio ini masih baru lah umurnya, Iya. baru 1 bulan. Nah, gue pengen tahu dong kehidupan pribadi kalian masing-masing Boleh. sebelum membentuk Ethan Studio tuh kegiatannya ngapain aja sih? Gitu. Kan kita baru nih, baru Iya. sebulan. Nah, kegiatan lo sebelum 1 bulan ini tuh apa aja sih? Iya. Gue pengen nebak dong, Pi. Nah, boleh. Lu pasti belajar main FIFA kan lu? Lu udah jadi jago banget. Jadi jago banget. Bangsat jadi jago banget. Dari yang paling dicengin tuh bukan jago. Karir terus. Bener. Itu skill alami sebenarnya. Talenta ya. Cuma baru kelihatan aja. Iya. Boleh. Kayak Jamie Vardy kan baru gacor tuh umur 30-an. Iya. Tua lo ya. Saya di komeng. Kehidupan siapa nih duluan nih? Lu dulu dong. Duluan, kehidupan Kan sebelum paling menarik nih. Iya. sebelum menarik-nariknya. Seru. Sibuk pasti sibuk. Si badut tuh. Si pasar. Sebelum apa sih? Sebelum Bikin Ethan Studio. Ya, kehidupan gue ya melanggar protokol COVID. Iya, Covid dengan cara Semuanya nongkrong sama teman-teman, ngopi. Ya Anak paling Jerex banget nih emang nih, anaknya Jerex apa? banget. Wah, kagum, Cok. Kan pengen tolak rapid ya, tolak rapid. Iya, tolak rapid. lah kan bawahan jering. Aduh.
Iya, boleh. Terus. Selain itu paling drama main PS, gua main apa nonton YouTube. Jadi kayak cuman apa gitu-gitu aja gitu loh. Makanya lu tergerak untuk buat Eten Studio ini. Iya, ada sesuatu gua ada kerjaan. Soalnya kan Aktivitas, sebelum mulai Eten Studio pun belum mulai kuliah. Lagi libur juga, gabut kan. Kalau boleh tahu lu kuliah di mana sih, Jek? Gua kuliah di Universitas Andalas. Padang, berarti. Padang. Anak Padang lo. Benar. Padang ya. Rancak Bana. Parah. Jurusan apa kalau boleh tahu nih? Siapa tahu teman-teman pengen tahu gitu kan. Karena lu tadi bijak banget kan. Keren nih tadi. Belajar dari bokapnya Rasa tadi. Bokapnya rahasia di bawah-bawah. Si cocok. Cocok ya. Jurusan. Jurusan gua teknik lingkungan. Oh, pantas bisa ngomong. Pantes. Ada hubungannya. Cocok public speaking. Si nyambung. Nyambung banget. Kalau lu Syat, Kehidupan lu gimana sih? kapan lu? Kuliah online lah sebelumnya, nongkrong juga sama teman. Gitu-gitu aja. Gitu aja lah. Makanya sama kayak Irja lu tergerak juga. Gerak juga jadinya. Udah itu aja. Bar, Ya gua di rumah gua juga bosen kan. Akhirnya gua ke Alim nih. Di Alim kerjaannya FIFA. main komputer, ngalahin Rasat, ngalahin Irza gitu. Ya Biarin udah. dia halu dulu ya. Biarin, halo. Kopi, terus ya udah gitu ya kan akhirnya bosen juga ya udah akhirnya bikin inilah iseng-iseng. Maksudnya ada tujuannya gitu gua kesini. Maksudnya ada motivasi juga gua kesini gitu. Oke, setuju. Simpelnya gitu sih. Kuliah nggak ditanya, Vi? Hah? Kuliah di mana? Kalau lu deh, Bang. Soalnya kuliah buset deh. Buset. Ya, lu tau lah kuliah Rasyad kayak gimana ya. Bareng mau dia Yunda nggak sih? Iya. Nilai-nilainya kayak gimana kan IPK-nya. Buru-buru apa ya? Lu dulu, Bar. Gua kuliah di Binus. Lu binus jurusan? Binus jurusan manajemen sistem informasi. Double degree. Oh, double degree lo. Iya, anjir sibuk nih pasti nih, Sibuk. Pinter dong pasti. Pinter. Amin. Amin. Sibuk sih enggak, buktinya gua bikin ini. Iya kan? Kalau lu Syat? Di PNJ gua, Politeknik Negeri Jakarta. Oh, Depok ya? Depok. Jurusan apa ya? Teknik informatika, kerennya IT lah. IT cuy. Ngodi. Anak IT. Nge-hack ya. Sabi. Oh, yang hack Twitter gua lo. Tahuan kan jadinya. Buka lo dibacain. Nah, kan udah ngomongin semuanya lah kita ya. Sebelum gua tutup nih podcastnya udah terlalu lama nih kan. Siapa tahu juga teman-teman punya kegiatan lain atau udah pengen cabut. Nah, gua pengen minta closing statement dari masing-masing lo bertiga. Akbar lu, Vi. Apapun lo mau ngomong apa nih, sharing. Kalau gue dari sisi YouTube aja ya. Boleh. Dari sisi YouTube ya sebenarnya kayak kita ini kan YouTube itu emang platform yang bebas ya. Maksudnya ya sebisa mungkin akses dan buat konten yang positif. Oh, gitu. Itu sih menurut gua. Kalau lo poin itu? yang pengen gua sampein itu aja sih. Kalau lu Syat? Kalau gua ya berhubung lagi masa pandemi gini ya. Iya. Ya semoga kita dan teman-teman lain di luar sana manfaatin waktu inilah buat hal-hal yang produktif, yang positif lah, yang buat nyebar-nyebar konten-konten positif ke yang lain. Gitu sih. Setuju gue. Nah, aja. Last but not least. Yang biasanya kalau terakhir-terakhir itu Paling bagus nih. paling bagus. Paling ditunggu. Paling bijak. Gua kasih yang paling bercanda. Kagak. Apa? Kemarin kalau dari gua di masa pandemi kayak gini pasti teman-teman biasanya ya dari yang gue lihat punya bakat terdalam yang tersembunyi gitu loh. Punya bakat yang tersembunyi daripada cuma diem-diem doang di rumah segala macam nggak jelas. Coba cara tahu lu bisa ngapain dalam kondisi kayak gini. Siapa tahu itu menghasilkan sesuatu buat lu yang ngerjain itu gitu loh. Banyak orang yang punya bakat terpendam sebenarnya. Benar. Cuma belum dikeluarin aja. Coba kulik apa yang bisa lu lakuin di masa kayak gini. Jadi biar lu ada kerjaan, lu nggak diem-diem doang. Menghasilkan sesuatu lah. Setuju. Ini nanti. Apa? Dari gue kalau Bijak lu. Mulat ya, Sri Mulat ya. Biasa banget ya. Baru 2020 tuh bercandaannya. baru nih bercandaannya baru nih. Masuk banget nih US nih. Ini kayak pamungkas nih kita. Ini parah. Oke, closing statement dari gue nih.
sebenarnya gue cuma mau ngingetin teman-teman yang lagi nonton, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau bisa sih ya di rumah aja nonton Eten Studio. Pastinya ya Itu kan. paling benar, paling benar. Itu aja sih sebenarnya dari gue. Nggak banyak-banyak karena closing statement dari kalian ini udah menutup kekerenan closing statement gue, jadi gue susah nih ngimbangin statement kalian tuh susah. Kalau gua kan nggak bisa ngomong kayak tadi tuh. Oke, cukup sekian podcast kita. Gue Rapi Jauhari sebagai host, cabut.